Sudah tidak diragukan lagi, kota Tasikmalaya banyak julukan seperti kota santri, kota kuliner, kota batik, kota mendong, kota kerajinan, payung gelis, dan julukan lainnya. Hanya saja, dari sekian julukan yang nyaris terlupakan, sejarah yang pernah mengukir Tasikmalaya adalah Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta, atau juga dikenal Bung Hatta, pernah datang ke Tasikmalaya untuk memimpin Kongres Koperasi pada tahun 1947. Tapi sayang, gedung yang pernah menjadi sejarah kini nyaris menjadi puing. Mari kita simak penjelasan Haji Suroyo, Kabid Kebudayaan Diaspora Budpar Kota Tasikmalaya. Check it out. Yang mencoba melestarikan peninggalan zaman dulu, ya kan gitu. Nah, bisa dipaparkan apa yang dimaksud ODCB itu, Pak Kabid, silakan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa banyak pegiat budaya, pegiat kesenian yang ingin melestarikan, yang ingin melindungi daripada yang nantinya akan ditetapkan menjadi cagar budaya. Jadi yang dimaksud dengan ODCB itu adalah objek diduga cagar budaya. Nah, objek diduga cagar budaya ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah baik benda, bangunan maupun situs makam dan kawasan itu memiliki usia di atas 50 tahun. Jadi 50 tahun, terus kedua juga memiliki nilai-nilai historis, sejarah-sejarah yang pernah dialami oleh baik itu tokoh-tokoh perjuangan, baik itu tokoh-tokoh pemerintahan maupun tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Ada berapa titik ODCB yang ada di Kota Tasikmalaya, Pak Kabid? Berdasarkan catatan yang ada di Regnas, di kami itu ada 62 objek dan benda di Kota Tasikmalaya. Namun 62 benda ini belum pernah dilakukan pengkajian oleh TACB. Karena pada saat itu bahwa TACB belum ada di Kota Tasikmalaya, dan baru tahun 2023 ini Kota Tasikmalaya memiliki TACB. Apa itu TACB? Adalah tim ahli cagar budaya. Bahwa bangunan itu atau peninggalan itu bisa dikatakan bahwa dia itu benar-benar asli peninggalan zaman dulu. Teknisnya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Iya, ketika nanti masyarakat baik individu, kelompok maupun mengatasnamakan pemerintah, baik itu kelurahan maupun keluarga dan sebagainya, mendapatkan atau memiliki benda atau bangunan atau situs atau kawasan yang diduga cagar budaya. Nah, dipersilakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi nanti yang menemukan tersebut mendaftarkan kepada kami, bahwa nanti kami ada yang namanya tim pendaftar. Nah, tim pendaftar ini akan melakukan langsung penelusuran ke lapangan dan sekaligus juga melakukan pengkajian bersama TACB. Nah, setelah itu apakah memang apa yang dilaporkan tersebut, baik benda bangunan dan sebagainya, betul bahwa itu adalah memang ODCB. Semua orang bisa melihat, bisa membaca dan sebagainya, bahwa memang itu memiliki nilai histori sejarah yang betul-betul keberadaannya bisa dan tidak disaksikan lagi. Nah, setelah itu pemerintah ini melakukan ditaikkan lagi menjadi yuridis. Jadi tadi spirit, terus kedua historis dan yuridis. Yuridis ini perlu ada pengkajian secara utuh dan menyeluruh dari berbagai tim, dari berbagai tenaga ahli, baik itu nanti dilihat dari sisi arkeolog, dari sisi bebatuan, nanti juga dari antropolog, nanti juga dari arsitek kalau memang melihat dari struktur bangunan sebuah cagar budaya. Dan tidak juga ketinggalan ada ahli-ahli sejarah. Nah, nanti mereka ini yang bisa melakukan pengkajian apakah ini bisa ditetapkan menjadi cagar budaya atau tidak. Dari usulan ke penetapan bahwa itu cagar budaya berapa lama, Pak Kabid? Kita tidak bisa diperkirakan berapa lama, tapi tergantung dari apa istilahnya si tim itu
sendiri. Kalau memang tim tersebut mudah atau gampang dan memiliki nilai-nilai histori, tentunya dalam rangka proses ODCB menjadi CB itu tidak begitu lama. Jadi diperkirakan untuk satu objek, satu titik untuk dijadikan cagar budaya, dilakukan pengkajian rekomendasi itu bisa mencapai 3 sampai 5 bulan. Nah, setelah itu disidangkan dan ditetapkan sehingga benda, kawasan atau bangunan CB tersebut bisa diakui secara utuh baik oleh masyarakat Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya, juga diakui oleh tingkat provinsi dan tingkat nasional secara berjenjang gitu. Ya, setelah saya mengamati berkeliling di Kota Tasikmalaya, saya melihat bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Tasikmalaya. Apakah itu termasuk ODCB atau bagaimana? Atau bagaimana menurut Pak Kabid? Ya, betul. Bahwa banyak peninggalan bangunan tua di Kota Tasikmalaya itu yang sudah berusia di atas 50 tahun. Seperti halnya ada bangunan-bangunan yang kita sebut saja dulu menjadi penginapan baik itu orang asing maupun penginapan lokal. Di sana ada semacam hotel-hotel yang namanya hotel yang dihuni oleh orang-orang Sunda ya, gitu. Nah, yang selanjutnya sebagian besar yang bangunan-bangunan kolonial. Bangunan kolonial itu hampir sudah memenuhi syarat menjadi ODCB dan bisa ditingkatkan lagi menjadi CB. Dan perlu kita informasikan lagi untuk menginformasikan seperti Anda katakan bahwa banyak bangunan-bangunan tetap harus melakukan pendaftaran. Jadi silakan memiliki bangunan-bangunan yang lebih dari 50 tahun yang memiliki nilai-nilai sejarah histori itu bisa diinformasikan, didaftarkan kepada kami, dan nanti kami ada tim pendaftar yang akan melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi sampai bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Iya, terima kasih Pak. Baik eksekutif maupun legislatif wajib memperhatikan bangunan bersejarah yang berada di Kota Tasikmalaya sehingga suatu saat kelak generasi mendatang masih bisa melihat peninggalan sejarah, bukan hanya mendengarkan cerita tanpa bukti, melainkan pembuktian wujud aslinya nampak dan terawat dengan baik.